saya menyatakan keberatan dan protes keras terhadap tayangan Trans 7 dalam segmen acara Expose Uncensored yang ditayangkan kemarin hari Senin 13 Oktober 2025. Tayangan Trans 7 itu isinya secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, sangat dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama, menghina hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren. Tayangan tersebut bukan hanya menciderai prinsip-prinsip jurnalisme yang benar, tetapi cenderung merupakan serangan terhadap harmoni dan ketentraman masyarakat. Karena jelas penghinaan-penghinaan yang dilakukan di dalam tayangan Trans 7 tersebut sangat menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga Nahdlatul Ulama pada umumnya. Dan diharapkan setelah adanya kejadian ini menjadi pembelajaran bagi alumni Lirboyo Jabodetabek. Hari ini berkumpul di kantor Trans 7 dalam rangka aksi bela Kiai. Setelah kemarin beredar video yang mengindikasikan, menghina dan menyudutkan para masai Lirboyo serta para pesantren pada umumnya, pada hari ini kita minta klarifikasi, minta kejelasan apa motif dan maksud mereka. Oleh karena itu ada beberapa tuntutan yang telah disampaikan dan sudah perwakilan dari kami yang sudah masuk ke Trans 7 untuk diminta klarifikasinya. Kami tidak diam, kami tetap terus bergerak, dan kami bukanlah santri yang berdiam diri. Tentunya kekecewaan ini tidak hanya dirasakan oleh mereka para santri Lirboyo atau para alumni dari Lirboyo. Para santri yang mesantren di tempat yang lain pun merasakan hal yang sama seperti itu ya. Coba kita lanjut ke video berikut ini, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Thoriqul Haq, Ketua IKPMI Jawa Timur, Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur, mengamati beberapa hal bahwa Trans 7 telah berulang membuat narasi yang merugikan tradisi santri dan pesantren sejak beberapa program beberapa waktu yang lalu, diantaranya program Khazanah dan kemarin di program Expose Uncensored, bahwa Trans 7 telah nyata dengan sengaja membentuk citra negatif dan menggiring kesesatan opini terhadap kehidupan santri dan pesantren yang sesungguhnya, dan itu bukan produk jurnalistik yang edukatif. Karena itu IKPMI Jawa Timur menyampaikan maklumat. 1. Trans 7 secara institusi dengan nama pimpinan yang jelas harus menyampaikan permintaan maaf kepada santri dan pesantren se-Indonesia atas kesengajaan beberapa tayangan yang telah merugikan santri dan pesantren. Kedua, Trans 7 harus memecat orang-orang yang bertanggung jawab terhadap tayangan yang merugikan dan tidak berpihak kepada santri dan pesantren dan diumumkan kepada publik. Yang ketiga, IKPMI Jawa Timur akan terus memantau langkah-langkah tindakan manajemen Trans 7 dalam menangani permasalahan tayangan yang merugikan santri dan pesantren. Tangan terkepal, maju ke muka. Wajar ya jika mereka para santri ataupun mereka yang bukan santri itu merasa tersinggung, tersakiti. Kenapa? Karena mereka itu sebenarnya sadar diri bahwa selama ini mereka bisa melaksanakan ibadah,
bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lewat apa sih? Lewat pesantren, melalui perantara pesantren, melalui perantara para kiai, para santri, para guru-guru mereka, sehingga ya kita semua menyadari bahwa kita ini bisa mengenal Tuhan kita, bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa beribadah, bisa mengenal cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya lewat mereka-mereka itu. Begitu ya. Bagaimana mungkin mereka yang sudah begitu besar jasanya kepada kita, gitu ya. Kemudian ketika ada orang yang mohon maaf ketika mereka itu dihina atau direndahkan, tidak mungkin kita hanya berdiam diri. Barangkali seperti itu ya. Kita lanjutkan ya. Mediasi antara alumni dan pihak Transmedia. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang kembali, menjadi pembelajaran buat stasiun televisi lainnya. Dan mikir, ya. Siap-siap Bapak. Fakta kok memang begitu adanya, kata dan komentar mereka yang tak paham makna. Ya benar, kami memberi karena kami ingin guru kiai kami tidak lagi memikirkan soal harta. Biarkan kami menyediakan uangnya, biarkan kami yang bersedekah untuk kebaikan-kebaikan beliau yang sudah membimbing jiwa kami, mengajarkan kami mencari rezeki yang halal. Kita tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Bagi kami para santri, kami membungkukkan badan ketika beliau lewat, bukan karena kami bodoh atau diperbudak, tapi karena bagi kami guru adalah cahaya yang menerangi hati kami saat gelap. Kami memang membungkukkan diri, merendahkan diri, tapi demi ilmu yang mereka miliki. Itu bukan aib, itu kehormatan. Ya, sebagai sesama jurnalis, tayangan Exos Unsensor di Trans 7 ini lahir dari kelalaian sebuah redaksi dan kurangnya kehati-hatian mitra penyedia program. Potongan video dari media sosial dipindahkan ke televisi lalu diberi narasi yang berbeda konteksnya. Padahal televisi ini bukan media komunitas yang nonton bukan hanya satu golongan, satu kelompok yang sama-sama pandangan, tapi jutaan orang dengan latar belakang berbeda. Media televisi tidak bekerja dari algoritma. Setiap kata, setiap potongan visual punya dampak sosial. Karena yang disakiti bukan sekedar lembaga, tapi kehormatan guru-guru kami. Buat teman-teman industri media, ini seharusnya jadi pelajaran. Memang kita sedang dalam masa evolusi media yang luar biasa. Di tengah kejar-kejaran rating dan engagement, jangan sampai kita kehilangan substansi dan etika. Karena kebenaran bukan hanya tentang fakta, tapi juga tentang rasa. Setuju begitu ya. Jadi kan ada tuh banyak ya. Saya juga banyak baca begitu ya komentar yang mengatakan bahwa faktanya seperti itu, faktanya seperti itu. Barangkali begini ya, perlu saya tambahkan barangkali ya. Melihat benar para santri itu datang kepada kiai, terus kita melihat di sana ada santri memberi amplop. Tapi coba, mungkinkah mereka itu setiap hari melakukan seperti itu? Kan nggak mungkin, nggak mungkin. Begitu ya. Saya ulangi sekali lagi, mungkin itu terjadi dalam momen tertentu. Mungkin ada santri ketika itu ya sudah lama boyong, istilahnya ya, kalau di pesantren itu ada istilah boyong, sudah lama menjadi alumni, sudah lama tidak ketemu gurunya, kemudian mereka bersama-sama nih, bersama-sama dengan teman-temannya datang ke kiai rombongan begitu ya. Kenapa? Karena rindu kepada guru. Barangkali seperti itu. Mungkin itu pun terjadi dalam 1 tahun sekali, atau mungkin ada santri yang sudah 2 tahun tidak ketemu, ada santri yang sudah 3 tahun tidak ketemu dengan gurunya, kemudian mereka datang bersama-sama dengan teman-teman yang lainnya ke rumah gurunya. Barangkali seperti itu. Jadi nggak mungkin itu setiap hari, nggak mungkin. Kalau nggak percaya, coba datang ke pesantren, apakah setiap hari kita melihat santri itu datang kepada kiai memberikan amplop. Lanjut. Kita Trans 7 wanian kegabah ke kiai, kegabah ke pesantren. Ya lama Trans 7 aya acara hazanah enggak nu Islami gitu. Nah subuh tak ingat. Kayak acara ceramah-ceramah eta sumberna mana bisa apal gitu, bisa nyayogikeun gitu. Berita-berita antara hazanah Islam di saat para ulama, berarti para kiai, perbudakan. Astagfirullah. Trans 7 ya kasupan naon. Geus meni oge Trans 7 mah cara hiburan we geus lah. Dahar nu karena itu lah. Acara-acara ngebahas agama ngaco sih ya. Jadi panginten meureun kirang cocok meureunnya kanggo ngebahas agama-agama mah geus aya nama
naonnya nampilkan video-video nanu dalalahar kayaknya nu jalan-jalan terus hiburan-hiburan lah. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Kita akan jumpa lagi di video-video kita berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari kami ya. Saya ucapkan terima kasih untuk semua sahabat yang telah menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk semua sahabat mata netizen plus 62 dimanapun berada. Ingat, hormatilah dan muliakanlah guru-guru kita, karena dari mereka lah kita mengenal siapa Tuhan kita. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.